Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Memang meskipun kehidupan ini penuh dengan banyak pilihan, tapi kadang-kadang kita akan berhadapan pada satu titik di mana kita itu sulit untuk menentukan keputusan, sulit untuk memilih. Karena kalau kita memilih salah satu pilihan, nanti akan ada konsekuensi yang harus kita ambil. Nah, begitu kita juga memilih yang lain, juga pasti akan ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Maka dari itu meskipun hidup ini penuh dengan banyak pilihan, tapi ada kalanya kita itu berhadapan pada suatu sisi di mana kita itu menjadi dilema sehingga tidak mudah untuk mengambil keputusan. Maka dari itu memang dibutuhkan suatu keberanian. Karena seperti yang dikatakan oleh orang yang bijaksana bahwa orang yang berani artinya adalah orang yang siap menghadapi segala bentuk konsekuensi. Dan kita memang harus punya keberanian untuk memilih itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan zona nyaman dan kita memilih hal-hal yang nyaman saja, dan kita tidak mau melewati tantangan-tantangan yang baru, tidak mau menerima konsekuensi-konsekuensi yang baru, maka ya kita akan stagnan, akan terus di situ saja tidak bisa maju. Maka dari itu untuk perubahan ini memang kita juga harus berubah dalam arti kita tidak hanya berada pada zona nyaman ini saja, tetapi juga harus ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi tantangan-tantangan. Dan ketika kita berada pada satu dilema untuk mengambil keputusan, disitulah kita butuh suatu keberanian. Karena memang kehidupan itu tidak selalu menawarkan kemudahan. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang memang harus kita lewati. Dalam perjalanan hidup ini tidak selalu mulus. Perjalanan hidup kadang harus melewati perjalanan yang berliku-liku. Nah, kalau kita tidak bisa melewati perjalanan yang berliku-liku itu, kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan, ya seringkali kita akan menjadi mati kaku. Yang artinya kita tidak bisa akan sampai di tempat kemajuan, tidak bisa mengalami kemajuan. Karena ya memang hidup ini kan dibutuhkan keberanian untuk memilih. Dan siapapun yang sudah mengambil keberanian untuk memilih, maka orang tersebut juga harus siap untuk menerima konsekuensi yang ada. Apapun pilihannya sesungguhnya ada konsekuensinya. Kalau kita mau mendapatkan kemajuan, perkembangan, ya tentu kita harus memiliki keberanian untuk melewati semua tantangan. Dan kita juga harus siap untuk menerima keadaan yang memang belum kita persiapkan. Ya namanya zona yang baru artinya kita butuh beradaptasi. Nah, maka disitulah sesungguhnya pengalaman itu jauh lebih berharga nantinya. Karena barang siapa yang sudah punya pengalaman, ia artinya punya banyak pelajaran. Kan yang namanya hidup itu tidak selalu berkaitan dengan kemudahan, dengan mendapatkan sebuah keberhasilan. Dalam sebuah perjuangan itu kadangkala kita juga harus berjumpa dengan kegagalan. Tetapi bagaimana kita bisa mengubah kegagalan itu sebagai bentuk pelajaran, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Ada beberapa orang yang begitu mengalami kegagalan langsung patah semangat, langsung tidak punya percaya diri untuk bangkit lagi, tidak punya kemauan untuk melanjutkan usaha. Tapi ada beberapa mereka yang dengan penuh keberanian, begitu mereka berjumpa dengan kegagalan, mereka menjadikan kegagalan itu sebagai bentuk latihan, sebagai bentuk evaluasi diri, bahwa kegagalan itu memberikan sebuah pelajaran penting supaya orang tersebut tahu akan kelemahannya. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan posisi yang mungkin kita sebut sebagai gagal, sesungguhnya itu bukan kegagalan yang permanen. Artinya seseorang tersebut bisa menjadikan kegagalan tersebut sebagai media pembelajaran. Dia bisa mengetahui kekurangannya, dia bisa mengetahui kelemahannya, sehingga dari situ dia mendapatkan pelajaran yang berharga untuk meningkatkan diri lagi. Jadi dia menggunakan kegagalan itu sebagai media untuk evaluasi, untuk pembelajaran. Kan yang namanya sebuah usaha itu tidak selalu memberikan keberhasilan. Kadangkala orang tersebut harus berjumpa dengan
kegagalan-kegagalan, rintangan-rintangan. Tapi bagi orang yang cerdas, bagi orang yang bijaksana, orang tersebut akan menggunakan semua itu untuk evaluasi. Kalau ia berhasil, ia akan menjadikan itu untuk ditingkatkan lebih lanjut lagi. Tapi kalau orang tersebut mengalami suatu kegagalan, usahanya tidak berhasil, ia akan menjadikan itu sebagai bentuk latihan, sebagai bentuk pembelajaran. Karena yang namanya ilmu itu tidak selalu didapatkan ketika seseorang itu belajar di bangku sekolah, di bangku universitas, tapi juga ketika berhadapan langsung dengan pengalaman seperti ini. Maka orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang bisa menjadikan pengalaman sebagai media pembelajaran. Maka dari itu, dalam kondisi apapun, ketika kita sedang berjuang untuk menggapai cita-cita, ya kita juga harus bisa menjadikan setiap pengalaman itu sebagai media pembelajaran supaya kita menjadi semakin tumbuh dan berkembang. Karena yang namanya hidup itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti ada lika-liku. Yang namanya perjalanan yang penuh dengan lika-liku, ya kadang-kadang ada luka-luka yang harus kita tanggung. Tetapi tidaklah seberapa. Karena lebih baik kita susah-susah berjuang daripada kita terlena dalam zona nyaman sehingga tidak mendapatkan kemajuan. Memang berjuang itu sulit, tidak mudah, butuh banyak usaha, butuh banyak pengorbanan, dan harus melewati tantangan-tantangan yang itu tentu saja sangat melelahkan. Tetapi lebih melelahkan lagi kalau kita tidak mendapatkan kemajuan. Maka dari itu orang yang ingin berhasil ya ia harus mengorbankan segala bentuk kenyamanan supaya ia bisa satu level lebih naik. Karena yang namanya naik kelas itu kan biasanya melewati ujian, dan ujian itu juga bikin pusing juga kan. Maka dari itu ya barang siapa yang ingin maju, ingin naik, ingin berkembang, ya ia harus meninggalkan zona nyaman itu untuk mengupayakan yang lebih baik. Dan itu memang butuh adaptasi. Tapi kalau itu sudah terbiasa, nanti akan menjadi hal yang biasa. Sebagaimana kita ketika kita dulu masih sekolah misalnya belajar menulis saja. Menulis saja itu tidaklah mudah. Tetapi begitu kita melewati ujian, kemudian kita naik kelas, kan menulis itu sesuatu yang sebenarnya gampang kan, tidak begitu susah. Kalau kita itu belum terbiasa dalam suatu hal, ya itu akan terasa sulit. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dalam hal tersebut, ya akan menjadi biasa-biasa saja. Sama saja dengan kehidupan ini. Kadangkala kita akan berjumpa dengan pengalaman-pengalaman yang itu seakan-akan sebuah tantangan. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dalam tantangan itu, ya itu akan menjadi hal yang biasa bagi kita. Maka dari itu, ya kita tetap harus berjuang untuk tetap berusaha supaya kita bisa mendapatkan kemajuan. Karena yang namanya kemajuan itu kan tidak hanya sekadar duduk diam, tetapi juga harus ada upaya untuk melangkah. Maka berusahalah untuk tetap melangkah, meskipun kadang-kadang kita harus berjumpa dengan pengalaman yang itu bisa mematahkan semangat kita. Tapi biarpun demikian, tetap jadikan semua itu sebagai media pembelajaran supaya kita menjadi lebih kuat. Kadang-kadang memang keadaan itu memaksa kita untuk bersabar. Dan selain daripada bersabar, juga keadaan memaksa kita untuk belajar sadar. Dan keadaan juga sebenarnya melatih kita untuk lebih kuat menghadapi tantangan yang baru. Karena biasanya pengalaman itu jauh lebih berharga dan akan membuat kita semakin kuat. Terutama adalah pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Sebagaimana ketika kita berolahraga. Yang namanya olahraga itu kan kita juga butuh mengeluarkan tenaga kan. Ya. Kenapa kita susah-susah berlari-lari ke sana kemari, angkat berat, angkat beban ini dan itu. Padahal itu tidak mudah kan. Itu kan berat. Sampai berkeringatan. Tetapi itu semua membawa pada latihan yang nanti akan menjadi fisik kita menjadi lebih kuat. Sama saja di sini sebenarnya pengalaman hidup, kegagalan-kegagalan, rintangan-rintangan, tantangan-tantangan itu juga akan menguatkan mental kita. Sehingga kalau kita sudah terbiasa di situ, ya kita akan biasa-biasa saja menghadapi segala bentuk perubahan, menghadapi segala bentuk tantangan yang harus kita hadapi. Ya sebagaimana orang latihan olahraga itu ketika angkat beban misalnya ya, orang yang nge-gym begitu, itu kan juga berat juga angkat itu beban begitu kan berat sampai bercucuran keringat. Tetapi dengan latihan yang rutin seperti itu, dengan angkat beban yang berat seperti itu,
fisik orang tersebut akan menjadi semakin kuat dan terbentuk. Sama di sini kalau kita sudah terbiasa menghadapi tantangan-tantangan baru yang mungkin pada awalnya itu membuat kita lelah dan mungkin bisa bercucuran keringat, bukan hanya keringat secara fisik tapi juga secara otak juga membuat lelah, tetapi ketahuilah bahwa itu semua sesungguhnya adalah latihan untuk menjadi lebih kuat. Supaya kita kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Nah, kalau kita sudah terbiasa dalam tantangan itu, nanti kita juga harus berhadapan dengan tantangan-tantangan lainnya supaya kita bisa menjadi lebih meningkat. Maka dari itu, ya jangan patah semangat kalau misalnya berhadapan dengan keadaan yang tentu saja tidak diinginkan. Jangan patah semangat. Kita tetap harus mau berusaha dan jadikan semua pengalaman itu sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran kita supaya kita bisa lebih maju. Karena orang yang berhasil itu adalah bukan orang yang seketika membangun usaha langsung berhasil, tetapi adalah orang yang mampu menjadikan setiap pengalaman itu sebagai bahan evaluasi. Ketika gagal, ia mengetahui kekurangannya sehingga bisa meningkatkannya. Ketika ia berhasil, ia berusaha mungkin untuk meningkatkan apa yang sudah didapat. Itu yang perlu diketahui. Maka dari itu, jangan pernah patah semangat bila keadaan sedang tidak baik-baik saja. Bila sekarang kita berhadapan dengan masalah-masalah, misalnya suatu kegagalan, jadikan suatu kegagalan itu sebagai media pembelajaran. Yang namanya usaha, itu selalu akan mendapatkan hasil. Hasil yang pertama adalah keberhasilan. Ya, kalau kita berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan, itu kita mendapatkan keberhasilan. Tapi kalau kita gagal, kita juga tetap mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Yaitu bahan pembelajaran, bahan evaluasi. Maka selama kita masih mau untuk berjuang, masih mau untuk berusaha, sesungguhnya kita masih ada kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, kalau berhasil, tentu kita mendapatkan keberhasilan. Kalau kita ternyata masih gagal untuk menggapai cita-cita, kita tetap mendapatkan, yaitu adalah evaluasi atau pembelajaran. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat sulit dan sangat berharga. Maka teruslah berusaha supaya kita juga bisa menjadi orang yang berhasil.